Kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas presentasi kami. Saya Super Berkat Manalu, dan ada rekan-rekan saya nanti, yaitu Mikael Filusinaga, serta Luis Franly Hamonangan Limbong. Di sini kelompok kami mendukung data as kapital. Lalu pada slide pertama kami akan menjelaskan latar belakang dan mengapa kami mendukung data as kapital. Latar belakang data as kapital. Data as kapital adalah sebuah konsep yang menempatkan data sebagai aset ekonomi yang bernilai. Dalam konteks ini, data dianggap sebagai modal atau kekayaan yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada individu ataupun perusahaan. Alasan kelompok kami mendukung data as kapital yaitu, yang pertama, inovasi dan pengembangan produk. Memperlakukan data sebagai modal memberikan insentif untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara lebih mendalam. Ini dapat merangsang inovasi dan pengembangan produk yang didasarkan pada wawasan yang dihasilkan dari data. Selanjutnya, peningkatan efisiensi bisnis. Membedakan data sebagai modal dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Analisis data yang baik dapat memberikan wawasan tentang tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan operasi internal, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi. Data yang dianggap sebagai modal dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Perusahaan dan pemerintah dapat menggunakan data untuk membuat kebijakan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru. Di sini kami memiliki beberapa contoh. Yang pertama yaitu menganalisis pasar dan perilaku konsumen, lalu kesehatan dan layanan medis, energi dan sumber daya, pendidikan dan pelatihan, serta keuangan dan perbankan. Yang keempat, ada peningkatan daya saing. Mempertimbangkan data sebagai aset yang bernilai dapat meningkatkan daya perusahaan. Kemampuan untuk mengembangkan penggunaan data menjadi komponen kompetitif dan berbagai. Yang kelima, ada nilai bagi pemilik data. Pendekatan data as kapital dapat menciptakan sistem di mana pemilik data memiliki kontrol dan hak yang lebih besar terhadap penggunaan dan monetarisasi data mereka. Ini menciptakan model bisnis yang dapat memberikan nilai baik kepada individu yang menyumbangkan data. Di sini kami memiliki contoh nilai yang baik bagi pemilik data yang mencakup. Yang pertama ada kontrol dan kepemilikan, yang kedua ada transparansi dan informasi, yang ketiga ada keamanan dan privasi, yang keempat imbalan dan kompensasi, kelima pengendalian akses, keenam keterlibatan dan keputusan, ketujuh ketransparan dan edukasi, dan yang kedelapan etika dan tanggung jawab. Sebagai contoh, perusahaan e-commerce meningkatkan infrastruktur data mereka, menganggap data sebagai modal berharga. Dengan investasi ini, mereka mengumpulkan dan manajemen data pelanggan untuk mengoptimalkan operasi mereka, merespon perubahan pasar, dan meningkatkan keputusan berbasis data. Hasilnya, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, memprediksi tren pasar, dan memberikan pengalaman yang belanja yang lebih personal nilai bisnis mereka secara keseluruhan. Kesimpulan dari apa yang kami presentasikan hari ini adalah, meskipun ada manfaat besar dalam melihat data sebagai modal, penting untuk mempertimbangkan dan mengatasi tantangan terkait privasi dan keamanan data, serta memastikan bahwa pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai etika dan tanggung jawab.